down, I know you got me, baby. Perkenalkan, nama saya Putra. Saya dari Universitas Lancang Kuning akan mempresentasikan materi saya yang berjudul konsep sistem keuangan dan peranan lembaga keuangan sebagai perantara keuangan. Sistem keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian suatu negara karena berfungsi untuk mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ataupun surplus unit kepada pihak yang sedang membutuhkan dana ataupun defisit unit. Dalam sistem ini, lembaga keuangan memiliki peran penting sebagai perantara keuangan untuk kegiatan usaha maupun konsumsi. Pengertian microfinance. Definisi microfinance adalah sebuah layanan keuangan skala kecil yang dapat mencakup pembiayaan, yaitu kredit dan juga tabungan yang berupa simpanan, dan asuransi yang ditujukan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan juga pelaku usaha mikro. Filosofinya untuk menjalankan fungsi ekonomi sekaligus sosial guna membantu masyarakat keluar dari ketergantungan pada rentenir atau yang sering disebut loan shark. Contoh pertama yaitu pemberian pinjaman modal kerja sebesar 2 juta rupiah kepada pedagang sayur keliling tanpa jaminan tanah ataupun bangunan. Contoh kedua yaitu pembiayaan usaha warung makan dengan akad mudharabah ataupun murabahah. Selanjutnya itu adalah tujuan dari microfinance. Yang pertama itu untuk meningkatkan akses keuangan yang dapat memperluas jangkauan layanan keuangan ke wilayah pedesaan dan segmen masyarakat terbawah ataupun bottom of the pyramid. Yang kedua, pengurangan kemiskinan, memberdayakan masyarakat untuk memiliki sumber penghasilan mandiri yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, pengembangan UMKM, mendukung unit usaha mikro agar bisa naik kelas menjadi usaha kecil atau menengah melalui dukungan modal dan juga pendampingan. Konsep microfinance yaitu microfinance adalah layanan keuangan untuk berpenghasilan rendah ataupun kredit kecil, tabungan dan juga asuransi yang bertujuan untuk meningkatkan akses, mengurangi kemiskinan, mendukung usaha mikro, dan mendorong kemandirian, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kelembagaan microfinance yaitu yang pertama ada koperasi simpan pinjam berbasis anggota, menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman. Tujuannya yaitu untuk kesejahteraan para anggotanya. Yang kedua, ada BMT, syariah, gabungan fungsi sosial, yaitu Baitul Ma'al, dan juga bisnis, yaitu Baitul Tamwil, untuk pembiayaan bagi hasil tanpa bunga. Selanjutnya itu adalah PPR. Bank lokal fokus pada penghimpunan dana dan juga kredit, usaha kecil, dan juga tidak melayani giro. Lembaga informal seperti arisan, rentenir, ataupun kelompok simpan pinjam yang dapat mudah diakses namun berisiko. Selanjutnya adalah karakteristik dari kelembagaan, yaitu produser sederhana, syarat administrasi yang minimalis yang dibandingkan bank umum. Yang kedua, dekat dengan komunitas, lokasi operasional yang menyentuh tingkat kecamatan bahkan desa. Yang ketiga, high touch, mengandalkan hubungan personal dan juga modal sosial seperti sistem tanggung renteng sebagai pengganti agunannya. Ada beberapa jenis kelembagaan UKM. Yang pertama, seperti lembaga informal, memiliki izin resmi dari OJK
tata kelola yang sangat ketat, contohnya seperti Bank Perekonomian Rakyat atau BPR, dan juga ada PT LKM. Yang kedua adalah lembaga semi formal berbasis koperasi ataupun komunitas, diatur oleh Kemenkop, UMKM, ataupun OJK untuk skala tertentu. Contohnya, koperasi simpan pinjam atau KSP, dan juga Baitul Ma'al wa Ta'mir ataupun BMT. Yang ketiga adalah lembaga informal berbasis kepercayaan komunal tanpa payung hukum formal seperti arisan ataupun kelompok simpan pinjam dusun. Contoh lembaga microfinance yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah BRI dengan segmen mikro melalui BRI Unit dan juga aplikasi digital seperti Brimo untuk menjangkau jutaan nasabah mikro secara efisien. Yang kedua, ada PNM, Mekar, program khusus perempuan prasejahtera yang mengandalkan pertemuan kelompok mingguan atau PKM. Yang ketiga, ada BMT UGT Nusantara, contoh LKM Syariah yang berbasis koperasi dan juga mendigitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi hingga 45%. Yang keempat, ada Bank Wakaf Mikro atau BWM, LKM Syariah yang berfokus pada masyarakat di lingkungan pesantren. Selanjutnya itu adalah peran strategis microfinance. Yang pertama, dalam inklusi keuangan berhasil meningkatkan angka inklusi keuangan nasional dari yang 48% menjadi 67% hanya dalam waktu 5 tahun terakhir. Yang kedua, katalisator ekonomi lokal menciptakan lapangan kerja di tingkat desa melalui pertumbuhan usaha kecil. Dan yang ketiga, resiliensi krisis menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan UMKM pasca pandemi melalui fleksibilitas dalam pembayaran. Ada beberapa tantangan yang dialami oleh microfinance. Yang pertama, dalam keterbatasan modal, LKM kecil sering kesulitan mendapatkan sumber pendanaan eksternal yang murah dan stabil. Sumber dana terbatas yang menghambat penyaluran pembiayaan. Yang kedua yaitu adalah risiko kredit. Nasabah berpendapatan tidak stabil dan minim agunan. NPL berisiko, fluktuasinya ekonomi yang dapat meningkatkan tingkat kredit macet yang secara agregat berada di posisi 2,38%. Selanjutnya adalah rendahnya literasi digital. Sekitar 57% pelaku UMKM di pedesaan masih membutuhkan pendampingan intensif untuk menggunakan platform keuangan digital secara mandiri. Kurangnya pencatatan dan penggunaan produk progresif dapat menghambat keberhasilan pembiayaan dan juga regulasi yang ketat. Adanya kewajiban pemenuhan rasio keuangan seperti NSFR ataupun Net Stable Funding Ratio untuk menjamin stabilitas. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu adalah LKM sudah terbukti adalah pilar resiliensi ekonomi yang menjangkau segmen berisiko melalui modal sosial dan juga teknologi. Namun, keberlanjutan terhambat oleh literasi rendah, modal yang terbatas, dan risiko operasional di era digital. Keuangan mikro bukan sekedar bisnis, melainkan instrumen pemerataan ekonomi. Keberlanjutan LKM sangat bergantung kepada keseimbangan antara misi sosial dan kemandirian finansial. Terima kasih.